dan akan menentukan seberapa lama Doni Salmanan ini akan dihukum dan mendekam di dalam penjara. Jangan kalian berdalih bahwa itu orang-orang yang berjudi yang diambil, karena mereka sekali lagi, karena jika tidak, maka pertobatannya ini tentu saja akan sia-sia. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Doni Salmanan ingin bertobat selama Ramadan di dalam tahanan. Akankah dosa-dosanya ini dihapuskan? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu, karena rasanya nggak ada habisnya saat membahas orang yang satu ini. Mengingat ternyata di balik sopan santun dan kedermawanannya, ternyata ada sebuah penipuan pencucian uang yang dituduhkan kepadanya. Yang membuat lebih menarik lagi adalah karena para pendukungnya ini pendukung yang fanatik, terbutakan oleh hal itu tadi, dan semua seakan-akan tetap menganggap bahwa King Doni Salmanan ini adalah seseorang yang masih pantas untuk dibela. Maka kita akan tahu dan coba untuk lihat bahwa sejatinya kita harus tahu kebenaran yang utama di sini, bahwa dosa itu ada dua, dosa kepada sang kuasa dan dosa kepada sesama manusia. Kalau dosa kepada sesama manusia nggak ada urusannya, dan Tuhan pun tidak akan menghapuskan sebelum orang yang merasa dizolimi ini memaafkan orang yang menzoliminya. Dan itu otomatis, mau dia puasa 1000 tahun sekalipun, saya kira dosa-dosa orang yang dizoliminya ini masih akan tetap ada sampai hari akhir kelak. Dan kalau boleh saya bilang, ini sebenarnya adalah satu cara flexing juga untuk menunjukkan kepada para penggemarnya bahwa dia ini tidak bersalah. Kenapa? Karena di setiap perkataannya dia bilang doakan agar masalah ini cepat selesai. Padahal masalah sesungguhnya adalah dia. Semua ini ditimbulkan olehnya, dan sebenarnya ini bisa diakhiri oleh dia juga. Dengan mengakui bahwa dia melakukan penipuan, dia bertobat, meminta maaf. Dan saya pikir ya, mungkin ya 50-30% akan memaafkan. Sisanya ya kita lihat nanti. Tapi rasanya dia belum mengakui sepenuhnya akan apa yang dituduhkan oleh pihak yang berwajib kepadanya. Bahkan kalau saya pikir di sini masih ada cara-cara yang terstruktur dan terencana, seperti sudah disiapkan semuanya, untuk menggunakan para pendukungnya dan buzzernya ini tadi untuk memutarbalikan fakta dan mengatakan bahwa Doni Salmanan ini tidak berdosa. Dan anehnya masih banyak orang yang mendukungnya. Ini sesuatu yang sangat ajaib buat saya. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya, apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini, dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan dari aliran dananya ini, sepertinya sih belum diserahkan semuanya ya, tapi kita akan terus telusuri dan tunggu dari pihak yang berwenang nanti. Karena sepertinya untuk yang seperti ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menguak fakta yang akan bisa ditunjukkan dan akan menentukan seberapa lama Doni Salmanan ini akan dihukum dan mendekam di dalam penjara. Dan jika nanti persidangan dilakukan dan terus hukuman nanti diberikan, maka harus ada kejelasan tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh Doni Salmanan dan pasal apa saja yang sudah dilanggarnya. Dan ini harus diwartakan dengan jelas. Kembali di sini saya tidak punya masalah pribadi dengan Doni Salmanan, tetapi hal seperti ini memang patut untuk dibongkar dan dikupas sedalam-dalamnya agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Bayangkan, dia mengambil uang dari orang-orang yang mayoritas adalah orang-orang miskin dan tidak berpendidikan seperti dia dulu. Bahkan dengan kesadarannya mengalirkan uang tersebut masuk ke dalam rekeningnya dan membeli barang-barang mewah yang dia miliki. Ya, tapi dia juga sedekah sih. Tapi kalau sedekahnya dari nipu orang, coba para pendukungnya tulis komentar di bawah ini. Menurut kalian seperti apa? Jangan kalian berdalih bahwa itu orang-orang yang berjudi yang diambil,
Karena mereka sekali lagi tidak tahu kalau dirinya sedang berjudi. Mereka taunya mereka sedang trading dan mereka tidak punya pilihan yang lain karena tidak pernah diberitakan atau diberitahukan secara lengkap oleh para afiliator ini tadi. Nah, jadi kita akan lihat bahwa sebenarnya sopan santun, rajin beribadah, beragama Islam yang mayoritas orang Indonesia beragama Islam di sini, terus kemudian dia bersedekah, maka ini sepertinya akan meringankan semua tuntutannya. Akankah ini adil? Indra Kents seperti apa? Bukan muslim, sombong, dan dia nggak minta Al-Quran dan juga sajadah untuk beribadah. Kalau seperti itu, saya sarankan Indra Kents untuk segera memeluk agama Islam. Mungkin saja akan meringankan tuntutanmu nanti. Kembali di sini saya ingin tegaskan bahwasanya sebenarnya Doni Salmanan ini adalah seseorang yang baik. Seseorang yang saya bilang jujur, karena tentu saja dia sampai seumur remaja tidak pernah melakukan kejahatan, orang yang pekerja keras. Sayang memang terlahir di dalam keluarga yang kurang mujur. Tapi lebih sayang lagi adalah saat dia mendapatkan penawaran dan kesempatan untuk bisa meraih kekayaan dengan cepat, dia menutup mata atas hal-hal ilegal yang terjadi di dalamnya. Mungkin bukan ilegal, tapi tidak etis saja di sini mengambil uang dari kekalahan orang-orang yang dibujuk oleh sebuah aplikasi yang katanya trading tapi ternyata berjudi di dalamnya. Maka satu-satunya cara untuk Doni Salmanan selain mengembalikan semua uang hasil penipuan ini adalah dengan membongkar skema ini tadi dan menyerahkan teman-teman yang lainnya. Karena jika tidak, maka pertobatannya ini tentu saja akan sia-sia. Dan jika ada orang yang harus dimintai maaf, saya bilang bahwa seharusnya dia ini meminta maaf kepada orang tua dan istrinya. Karena mereka adalah orang-orang yang paling pertama ditipu olehnya. Pasti sulit membayangkan orang yang kita sayangi lahir dari rahim kita, rahim wanita maksudnya ya, terus kemudian besar dan kita harapkan menjadi seseorang yang baik, seakan-akan menjadi sukses, tapi ternyata diperoleh dari menipu orang yang lain. Maka ini pasti akan sangat ironis dan mereka pasti yang paling sedih di sini. Maka daripada itu, yuk kita berhati-hati karena pada dasarnya uang ini bisa merubah segalanya. Dan di era informasi seperti saat ini, banyak sekali tawaran yang akan mendatangkan uang dengan melakukan hal-hal yang tidak halal, ilegal, dan merugikan orang-orang yang lainnya. Maka ketahuilah bahwa hidup dengan lebih sederhana, mendapatkan uang dengan halal akan lebih tenang menjalaninya. Untuk kalian yang akan bertanya tentang investasi, hubungan percintaan, peruntungan kalian, silakan hubungi nomor di bawah ini. Saya akan bukakan kartunya dan kita akan coba lihat analisa yang terbaik dan kemungkinan mana yang akan kalian tempuh untuk menciptakan masa depan yang terbaik dengan versi kalian sendiri. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.